Halo, nama saya Riki Darmawan dari kelas 11 IPA 4 ingin menjelaskan tentang bagaimana Jepang bisa memasuki Indonesia. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana Jepang awalnya masuk ke Indonesia. Jepang memasuki Indonesia berkaitan erat dengan Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua ini diakibatkan karena Jepang mengibarkan bendera perang terhadap Amerika Serikat dengan eh, pelabuhan pelabuhan militer milik Amerika Serikat yang bernama Pearl Harbor di Hawaii pada tanggal 8 Desember 1941. Sehingga terjadilah Perang Pasifik. Kemudian pengeboman ini awalnya dimaksudkan untuk mengurangi jumlah tenaga perang yang dimiliki oleh Amerika Serikat, namun hal ini malah menerbalikan keadaan di mana Jepang malah memiliki tingkat kerusakan yang lebih parah dibanding Amerika. Lalu setelah pengeboman ini, Jepang melebarkan sayapnya ke Asia Tenggara, lalu mulai merebut negara-negara tersebut dari invasi Barat. Nah, Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, di mana letaknya itu ada di Tarakan, Kalimantan Timur. Nah, karena kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia, terutama di daerah Kalimantan, di mana tempat awal Jepang mendaratkan dirinya. Nah, Jepang menjadi lebih tertarik untuk menguasai Indonesia dan meraup semua sumber daya alamnya untuk untuk cadangan logistik serta eh, ke- serta industrialisasi yang akan mereka lakukan. Nah, pada saat itu juga Jepang datang pada saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Nah, dengan itu Jepang mengalahkan Belanda dan membuat Belanda terpukul mundur sehingga Indonesia merasa senang. Lalu ada juga yang disebut-sebut sebagai Jepang adalah saudara tua Indonesia. Hal ini membuat bangsa Indonesia tidak merasakan ketakutan dan senang dan menerima dengan senang hati kedatangan Jepang. Nah, ada juga semboyan yang dimiliki oleh Jepang yaitu 3A. Yang itu yang pertama adalah Jepang sebagai cahaya Asia, yang kedua Jepang sebagai pemimpin Asia, dan yang ketiga adalah Jepang sebagai pelindung Asia. Nah, Jepang juga memberikan janji-janji kepada bangsa Indonesia. Janji-janji ini sangatlah manis, di mana di antara janji-janji tersebut ada Indonesia boleh menggunakan bahasanya sehingga pada saat itu perkembangan bahasa Indonesia cukup pesat. Lalu diperbolehkan menyanyikan lagu atau menyiarkan lagu kebangsaan. Eh, Pada saat itu radio Jepang juga menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia serta adanya izin untuk mengibarkan bendera Indonesia. Lalu untuk faktor-faktor mengapa Jepang ini menjadi sorotan bagi negara-negara lain itu dapat dilihat dari kompeten yang dimiliki oleh masyarakatnya. Pertama, mereka memiliki eh, semangat yang cukup tinggi serta keinginan yang keras untuk memajukan bangsanya. Nah, ya ada yang kedua, perkembangan ilmu dalam bidang perteknologian yang berkembang cukup pesat, bahkan melebihi negara yang lebih dahulu maju dibanding Jepang. Lalu ada sumber daya manusianya yang terampil dan profesional dalam bidangnya masing-masing sehingga dapat membantu Jepang dalam menjalankan aktivitas utamanya terutama industri sehingga hal ini dapat mempercepat Jepang menjadi negara yang maju. Lalu yang terakhir ada Jepang memiliki tingkat ke
tingkat kesehatan yang tinggi. Walaupun Jepang adalah negara pada saat itu adalah sedang berkembang dengan industrialisasi yang besar-besaran, namun tetap memperhatikan kesehatan rakyatnya. Nah, selanjutnya, mengapa Jepang itu menjadi negara yang terbuka seperti sekarang? Nah, sebenarnya pada sebelum abad ke-18, Jepang itu adalah negara yang tertutup, di mana Jepang itu negara yang tertutup dan tertinggal dibanding bangsa-bangsa lainnya. Pemikiran kuno yang mereka miliki juga masih terlekat di dalamnya. Kemudian karena bangsa-bangsa barat yang melewati ya, yang melewati Jepang, maka terpaksa Jepang untuk membuka dirinya dengan membuka pelabuhan mereka. Lalu datanglah bangsa-bangsa barat tersebut. Nah, dengan kedatangan bangsa-bangsa barat tersebut, mereka merasa tertinggal. Lalu dengan itu, mereka memutuskan untuk menjadi negara yang terbuka. Lalu Jepang juga negara yang posisinya cukup strategis, maka setelah kedatang bangsa barat, Jepang tergerak untuk memajukan bangsanya dan berlomba untuk mempercepat kemajuannya dalam bidang-bidang tertentu, dalam bidang-bidang seperti bidang ekonomi, ilmu pengembangan teknologi, sosial budaya, dan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.